Simbolon NIM 230820008. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Selamat menyaksikan. Apa itu interaksi manusia komputer? Interaksi manusia komputer atau yang disebut IMK adalah bidang studi yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh manusia. Tujuan interaksi manusia dan komputer yaitu yang pertama meningkatkan pengalaman pengguna, di mana kita akan menciptakan antarmuka dan yang intuitif dan menyenangkan agar pengguna dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka. Nah, yang kedua itu meningkatkan usability, di mana kita akan mengoptimalkan kemudahan pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tanpa kebingungan atau frustasi. Yang ketiga, mendukung efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Dan yang kelima, ada memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Keenam, mendapatkan umpan balik pengguna, di mana kita akan memahami kebutuhan dan harapan pengguna untuk menginformasikan desain dan pengembangan produk. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan pengguna. Dan yang ke-8, mempromosikan keamanan dan privasi. Terdapat 3 komponen yang ada dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu komputer, interaksi, dan manusia. Secara umum, interaksi manusia dan komputer menjelaskan sebuah pembelajaran mengenai perancangan, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputer interaktif yang akan diolah dan dikembangkan manusia, termasuk penelitian elemen kunci dalam lingkungan interaktif. Kegunaan yang diperoleh atas pengetahuan ini mempermudah kita untuk menemukan teknik yang efektif untuk desain komunikasi elektronik. Aksesibilitas dalam interaksi manusia komputer adalah prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan bahwasannya semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan sistem atau aplikasi dengan mudah. Berikut adalah beberapa aspek utama terkait aksesibilitas dalam IMK. Yang pertama itu adalah definisi aksesibilitas. Aksesibilitas mengacu pada desain produk dan lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik, visual, atau kognitif. Dan yang kedua itu pentingnya aksesibilitas, meningkatkan pengalaman pengguna untuk semua orang. Yang ketiga itu prinsip desain aksesibel. Yang keempat itu teknik aksesibilitas. Yang kelima itu ada uji kegunaan aksesibilitas. Dan yang keenam ada standar aksesibilitas. Dan yang ketujuh adalah ada alat dan sumber daya. Yang ke-8 adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas di kalangan desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan prinsip aksesibilitas, desain antarmuka tidak hanya menjadi lebih inklusif, tetapi juga lebih efisien dan efektif bagi semua pengguna. Desain antarmuka pengguna dalam interaksi manusia komputer adalah aspek krusial yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem atau aplikasi. Berikut adalah beberapa prinsip dan elemen penting dalam desain antarmuka pengguna. Yang pertama itu ada prinsip desain UI. Yang kedua itu ada elemen antarmuka. Yang ketiga itu ada prototyping dan pengujian. Prototyping adalah membuat model antarmuka awal untuk pengujian dan umpan balik. Pengujian kegunaan adalah melibatkan pengguna dan pengujian antarmuka untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan desain. Yang keempat itu ada responsif dan adaptif. Desain antarmuka yang dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat, termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Yang kelima ada desain berbasis pengguna, di mana kita akan melibatkan pengguna dalam proses desain untuk memastikan bahwa antarmuka memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Metode seperti survei, wawancara, dan pengujian prototyping dapat digunakan. Dan yang keenam itu ada tren desain terkini.
mana kita akan memahami dan mengikuti tren desain terbaru seperti penggunaan warna, gaya minimalis, dan elemen animasi. Desain antarmuka pengguna yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga efisien dan efektivitas interaksi, menjadikan pengalaman pengguna secara keseluruhan lebih baik. Psikologi pengguna dalam interaksi manusia komputer adalah aspek yang sangat penting untuk memahami bagaimana manusia berperilaku dan berinteraksi dengan sistem komputer. Berikut adalah beberapa poin kunci yang mencangkup konsep dan berprinsip psikologi pengguna dalam IMK. Nah, yang pertama itu ada teori kognisi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Cara pengguna membuat keputusan saat berinteraksi dengan sistem termasuk heuristik dan bias yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga itu ada kognisi manusia. Model-model kognitif seperti model informasi yang menggambarkan proses mental pengguna saat berinteraksi dengan perangkat. Yang keempat ada teori motivasi. Faktor-faktor yang memotivasi pengguna untuk menggunakan sistem atau aplikasi, termasuk kebutuhan, tujuan, dan kepuasan pengguna. Yang kelima ada pengalaman emosional. Dampak emosi terhadap interaksi pengguna termasuk bagaimana desain antarmuka dapat mempengaruhi perasaan pengguna, misalnya frustasi, kebahagiaan. Yang keenam ada keterlibatan dan kepuasan pengguna. Bagaimana pengguna terlibat dengan aplikasi atau sistem dan faktor-faktor yang meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang ketujuh adalah analisis perilaku pengguna. Pengamatan dan analisis perilaku pengguna untuk mengidentifikasi pola interaksi dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ke-8 ada desain berbasis pengguna. Yang ke-9 ada uji kegunaan. Metodologi untuk mengevaluasi seberapa mudah dan efektif antarmuka digunakan oleh pengguna, termasuk pengujian dengan penggunaan nyata. Dan yang ke-10 ada aksesibilitas. Memastikan bahwa semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas, dan menggunakan sistem secara efektif. Mempelajari psikologi pengguna membantu desainer dan pengembangan menciptakan antarmuka yang lebih intuitif, efisien, dan menyenangkan, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pengalaman pengguna atau UX dalam interaksi manusia komputer adalah aspek yang fokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem. Berikut adalah beberapa elemen penting dan prinsip dalam UX. Yang pertama itu ada definisi UX. UX mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanan, dan produk, termasuk antarmuka, pengalaman emosional, dan konteks penggunaan. Yang kedua itu ada riset pengguna. Yang ketiga itu ada desain berbasis pengguna, yaitu melibatkan pengguna dalam proses desain melalui partisipasi aktif seperti pengujian, prototyping, dan feedback selama pengembangan. Yang keempat ada pengujian kegunaan. Yang kelima ada persona dan skenario. Dan yang keenam itu adalah wireframing dan prototyping. Yang ketujuh dari desain informasi. Yang ke-8 emosi dan psikologi pengguna. Dan yang ke-9 ada keterlibatan pengguna. Dan yang ke-10 adalah tren dan inovasi. Pengalaman pengguna yang baik menciptakan kepuasan, loyalitas, dan keinginan untuk merekomendasi produk, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dan pasar yang kompetitif. Sekian penjelasan dari materi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.